Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita tentunya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kali ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu dakwah keliling TVRI, insyaallah penuh berkah. Salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu istiqomah untuk menjalankan perintah serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk edisi kali ini kami hadir di Masjid Nurul Falah, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang Lebar, Palembang, dan tentunya bersama kami telah begitu banyak bunda-bunda yang antusias untuk mengikuti dakwah keliling untuk edisi kali ini. Langsung saja saya akan sapa untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya bunda, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat caknya ini ya. Ini persiapannya mungkin jangan-jangan dari subuh tadi atau dari zuhur. Ini luar biasa. Aduh, dari kemarin juga. Wow, walang keluar biasanya. Bunda-bunda hari ini nampaknya berseri-seri ini. Atau jangan-jangan baru habis gajian? Belum ya? Belum, Masya Allah. Baik, saya melihat ini begitu kompak, begitu semangat. Kita tes dulu semangatnya. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, sangat kompak begitu ya. Baik bunda-bunda, seperti biasa saya akan sapa satu persatu nama majelis taklim yang hadir pada hari ini. Saya awali dari majelis taklim Nurul Jannah, Nurul Falah maksud kami. Oh luar biasa bunda-bunda. Langsung baik Nurul Falah, luar biasa. Boleh lambaikan tangannya. Assalamualaikum bunda semuanya. Ini majelis taklim tuan rumah. Ada yang sampai di luar juga. Ini luar biasa. Kalau tuan rumah itu persiapannya jauh-jauh hari mungkin tidak atau setahun yang lalu persiapannya. Tidak. Terima kasih untuk majelis taklim Nurul Falah. Ada juga majelis taklim Anissa. Masya Allah, pakai seragam putih-putih hitam, luar biasa. Ada juga yang di belakang, di Bucu bahasa Palembang gitu ya. Di belakang sekali. Dan selanjutnya ada majelis taklim dari Al-Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai warna apa nih namanya bunda? Oh merah bata. Oh, iya ini luar biasa. Bukan suaminya pemborong atau tukang bukan ya? Hobi bang bata-bata gitu. Ini luar biasa pakai bros-bros cantik-cantik galo-galo dah ya. Selanjutnya juga ada majelis taklim Al-Iqra. Masya Allah dipakai coklat. Caknya katik suara mak ini bang. Waalaikumsalam, terima kasih bunda. Selanjutnya juga ada majelis taklim Al-Muhajirin. Waalaikumsalam. Ini kelihatan ini masih 17 tahun galau caknya. Iya luar biasa semangatnya. Ada juga majelis taklim Al-Rahman. Waalaikumsalam, luar biasa sama pink ya dah bergabung luar biasa. Juga ada majelis taklim Al-Hijrahul Karim. Waalaikumsalam, luar biasa semangat juga. Ada majelis taklim Nurul Hijrah. Waalaikumsalam, walaupun dikit suaranya kenceng ya nyoda. Ada juga majelis taklim dari Mas C yang mana nian. Waalaikumsalam, terima kasih bunda. Dan majelis taklim Al-Hijrah PPI. Waalaikumsalam. Ya malu di sudut suaranya juga masih besar ya bunda ya. Ada juga majelis taklim Assalam. Waalaikumsalam, sesuai namanya Assalam. Assalamualaikum. Dan terakhir ada majelis taklim Al-Ikhlas. Masya Allah. Terima kasih bunda-bunda. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk edisi kali ini kami juga telah menghadirkan narasumber yang akan memberikan tausiah pada hari ini. Langsung saja kami undang ada Ustadz Dr. Andes Imron Taslim MSI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar kabar biasa. Baik, sehat, berkah selalu insya Allah. Wajahnya cerah terus ini Ustadz, lancar galau. Alhamdulillah. Lancar galau aktivitas ya. Baik Ustadz, hari ini kita tentunya akan membahas ini terkait dengan
mendapatkan keajaiban hidup. Nah, ini seperti apa kira-kira keajaiban hidup yang kita dapatkan? Tentunya salah satunya adalah tuntunan agama begitu Ustadz ya, yang harus kita kerjakan. Seperti apa? Tafadhol Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mendapatkan keajaiban hidup itu. Allah jelaskan bahwasanya kamu itu berada di bumi Allah yang sangat luas, rezeki yang sangat banyak. Pertanyaannya, mengapa kita belum ajaib? Mengapa kita belum ajaib? Nah, untuk mendapatkan keajaiban itu ada 7 dimensi kehidupan yang kita lakukan. Pertama, yaitu dimensi spiritual. Yang kedua, dimensi emosional. Yang ketiga, dimensi sosial. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, finansial. Yang ketujuh, penampilan. Bagaimana agar kita mendapatkan keajaiban? Pertama, dimensi spiritual. Allah jelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinnata wal insana illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu ibadah kepadaku. Jadi konsep hidup kita agar kita ajaib adalah ibadah. Ibadah itu ada 5. Pertama, ibadah gerak. Yang kedua, ibadah diam. Yang ketiga, ibadah jihad. Yang keempat, ibadah karunia Allah. Yang kelima adalah ibadah investasi. Pertama, ibadah gerak, kita sholat. Allahu Akbar. Sesuai dengan janji kita, sholat itu inna sholati. Sholatku, hidupku semua untuk Allah. Jadi sholat kita bukan karena dipuji, bukan karena apa, tapi karena Allah. Yang kedua, ibadah apa? Ibadah diam. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba kama kutiba lallazi. Puasa adalah ibadah diam. Maka bagaimana caranya puasa kita itu agar mendapatkan benefit yang paling baik? Banyak diam. Coba kita lihat, kalau kita puasa, kita lagi berbicara yang tidak baik, temannya bilang apa? Diam, puasa. Lagi ngerumpi, diam, puasa. Maka puasa itu adalah ibadah diam, bukan hanya di bulan puasa kita diam, yang kita tidak mengerti lebih baik kita diam. Karena orang yang banyak bicara termasuk ghibah atau prasangka, hidupnya tidak akan mendapatkan keajaiban. Agar kita ajaib, jangan produksi dosa sedikit pun. Masya Allah, luar biasa. Maka secara spiritual bahwasanya menjadikan konsep hidup itu ibadah. Semua yang kita lakukan adalah ibadah. Kita berdagang juga ibadah. Sekarang pertanyaannya, orang berdagang apa tujuannya? Kalau orang berdagang tujuannya untuk menghidupi keluarga, dia tidak akan ajaib. Tapi kalau dia bilang, saya berdagang karena perintah Allah, satu. Yang kedua, menyambung silaturahim. Yang ketiga, agar aku bisa bersedekah, dia akan ajaib. Atau seseorang yang bekerja, misalkan dari TVRI bekerja ya, Bapak bekerja di TVRI, ya kenapa bekerja keras-keras? Aku mau menghidupi keluarga, dia tidak akan ajaib. Tapi kalau dia katakan, saya bekerja di TVRI karena perintah Allah, ada perintah dari Allah. Yang kedua, saya bisa silaturahim dengan bunda-bunda pengajian yang cantik-cantik luar biasa. Amin. Yang ketiga, saya bisa berbagi ilmu atau bisa menyampaikan walaupun satu ayat kebaikan. Masya Allah, maka dia akan menjadi orang ajaib. Masya Allah, luar biasa. Nah bunda-bunda sekalian, kalau orang membawa konsep hidup itu ibadah, ini Masya Allah luar biasa. Itu luar biasa keajaibannya.
Jangan sekali-kali kita musyrik. Bagaimana secara spiritual membuat konsep hidup kita ibadah, cukup Tuhan kita, berapa Tuhan kita? Satu. Katakan, Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Jangan ada Tuhan tandingan. Jangan ada Tuhan tandingan. Karena syirik itu ada 3. Pertama secara spiritual, yang kedua secara emosional, yang ketiga secara sosial. Secara spiritual, syirik itu orang yang memiliki Tuhan tandingan. Contoh, ada biji rambutan cangkat 3 jadi Tuhan. Ada batu jadi Tuhan. Ada pisang bercampak 3 jadi Tuhan. Semua jadi jimat semua. Itu Tuhan tandingan. Yang kedua, kita menuhankan diri kita. Contoh, berkata seperti Firaun bahwasanya aku bisa begini karena kepintaran aku. Contoh bunda-bunda, mohon maaf, bantu seseorang, kamu bisa begitu karena aku. Kalau bukan karena aku, itu tidak bisa. Atau Bapak Ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, bilang sama anaknya, anak-anak kamu sudah sarjana semua. Ada yang doktor, ada yang apa. Kalau bukan saya bekerja keras, kamu tidak bisa. Kita menuhankan diri kita. Kita jangan harap menjadi orang yang ajaib. Jangan harap menjadi orang jahat. Kita menuhankan diri kita. Padahal Allah katakan, kalau Allah memberikan rahmat tidak ada yang bisa menahan. Tapi kalau Allah menahan rahmat itu tidak ada yang bisa melepaskan. Semua itu rahmat dari Allah. Yang ketiga yaitu orang-orang yang syirik itu orang yang tidak berzakat. Maka dijelaskan bahwasanya orang yang tidak berzakat termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Maka hidupnya tidak akan ajaib. Masalah luar biasa. Terus Bapak Ibu sekalian, para bunda-bunda jemaah majelis yang cantik-cantik yang diberkahi Allah. Amin. Yang kedua, agar kita ajaib, kita harus memperhatikan emosional kita. Apa emosional itu? Sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Pertama, emosional, kita ikuti ajaran Nabi kita yang tidak pernah kita lihat. Siapa yang pernah lihat Nabi? Belum. Tapi kita yakin dengan ajarannya. Yakin dengan ajarannya. Dan juga kita meyakini ada yang mengawal kita. Kita ini ada pengawal loh. Di mana pengawal kita di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Tanpa dibayar 24 jam. Yakin bahwasanya kita ada pengawal. Dan juga bagaimana caranya agar kita menjadi orang ajaib, yaitu dengan kata-kata kita. Karena ucapan itu adalah doa. Ucapan itu merupakan di disposisi kita. Contoh, beras sekarang mahal misalkan 18.000. Ada orang bilang beras, waduh beras mahal. Dia tidak akan ajaib. Dia tidak akan ajaib. Waduh cabai mahal. Dia tidak akan ajaib. Bagaimana menyikapinya? Beras mahal, alhamdulillah. Semoga aku bisa membeli. Dan aku bisa bersedekah. Itu orang ajaib. Itu orang ajaib. Begitu orang mengatakan mahal, dia bukan kelasnya. Maka dia akan di belakang, kehidupan akan di belakang. Dia tidak akan menjadi manusia yang ajaib. Ya. Wah, beras 35.000. Oke deh. Asik, ya. Hah? Makan terus. Katakan wow keren. Orang-orang yang ajaib sifatnya ajaib. Contoh, maka orang-orang yang ajaib secara emosional pada saat dia tercopet, misalkan bunda-bunda dicopet di pasar, lagi di pasar dicopet 5 juta. Dia mengatakan keren. Ya, ibu dicopet. Iya, alhamdulillah saya dicopet. Mengapa? Karena saya bukan pencopet. Dan dia yakin bahwasanya sesudah musibah itu pasti dapat ganti dari Allah. Allah berjanji kalau ada musibah ucapkan inna dari Allah kembali pada Allah. Di ayat berikutnya dia akan mendapatkan ampunan. Dia akan mendapatkan rahmat dan dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang mau ampunan? Mau? Rahmat mau? Petunjuk mau? Kenapa musibah marah? Nah, ini dipertanyakan. Maka kita tidak akan ajaib. Tidak akan ajaib. Kalau mau ajaib, jadilah orang yang luar biasa. Sesuai tuntunan Al-Quran. Masya Allah luar biasa.
Nah, bunda-bunda sekalian, orang-orang yang ajaib selalu bicara positif. Positive thinking, positive healing, dan positif motivasi. Tapi orang yang tidak ajaib selalu negatif. Prasangka, ya, apalagi gibah, ya. Dan orang-orang yang ajaib selalu bicara yang ajaib. Selalu berbicara yang ajaib. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak ajaib selalu dia mengecilkan rahmat dari Allah. Contoh, misalkan bunda tinggal di Talang Kelava, maaf ya, misalkan rumahnya tipe 35, 36 ya. Bun 36, bun tinggal di mana? Rumah tinggal di tipe 36. Iya. Itu bukan orang ajaib. Kalau orang ajaib, bun tinggal mana? Tinggal di Talang Kelapa, tipe berapa? 36. Mampirlah ke rumah. Mudah-mudahan dengan Ustadz mampir ke rumah kami akan direnovasi ulang dengan keramik emas semua. Ajaib kan? Ya, orang-orang yang ajaib kalau dia ada tamu, begitu ada tamu ada aqua saja, ya. Ustadz minum, ini air zam-zam, fotokopi zam-zam. Semoga kita bisa ke Mekah. Tapi orang yang tidak ajaib katanya, Ustadz minumlah, kami tidak punya apa-apa. Begitu ya. Ini sangat luar biasa nih tema kita hari ini Bunda. Seperti apa, bagaimana tentunya kita untuk menjadi orang ajaib ya. Ini salah satunya tadi spiritual, emosional dan sosial, pendidikan dan juga kesehatan, finansial, juga penampilan. Ini masih banyak lagi yang belum dibahas ini tentunya. Setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Masih bersama Ustadz Imron Taslim tentunya pada hari ini Ustadz, terkait dengan bagaimana menjadikan kehidupan kita ini menjadi ajaib begitu. Salah satunya tadi bagaimana kita untuk selalu berpikir positif begitu ya Ustadz ya. Nah ini yang agak sulit Ustadz ketika kita menemukan ataupun juga menghadapi hal-hal yang negatif ataupun juga musibah atau bencana begitu, sangat sulit sekali untuk berpikir positif. Nah ini seperti apa Ustadz? Bisa dilanjutkan lagi dengan Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Nah bunda-bunda sekalian, bagaimana agar ajaib tadi selalu bersifat positif ya. Kita teruskan. Yang ketiga, agar kita ajaib yaitu secara sosial. Di mana secara sosial ya, secara sosial kita memberikan harta kita kepada orang yang kita butuhkan. Siapa orang kita butuhkan? 5 perkara. 1, orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, ya, dan fisabilillah. Bukan orang yang membutuhkan, tapi orang yang kita butuhkan. Kenapa kita butuhkan? Pertanyaannya, apakah orang tua kita butuh uang kita? Belum tentu. Tapi kita butuh berimpak pada orang tua kita. Ya. Dan juga pada kerabat kita. Apakah kerabat kita butuh uang kita? Tidak, belum tentu. Tapi kita butuh berimpak pada kerabat kita. Terus yang ketiga anak yatim, Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa. Allah tidak akan membuat susah hidup kita. Berarti kita yang butuh dengan anak yatim. Yang keempat yaitu yang perlu kita garis bawain agar kita ajaib, undang orang yang meminta-minta ke tempat kita. Jangan ditolak orang yang minta-minta. Begitu ada orang meminta-minta, katakan ini rahmat akan datang. Karena Allah menjelaskan di Al-Quran, 2 ciri rezeki akan masuk. Pertama, orang meminta-minta datang kepada kita. Yang kedua, kerabat kita mau bond sama kita uang. Itu cirinya. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang minta-minta setiap hari, marah atau tidak? Marah. Rahmat Allah mau tidak? Kenapa ditolak orang minta-minta? Pancing datang kemari. Layani mereka sebagaimana kita melayani bagaimana pejabat akan datang. Muliakan orang meminta-minta, nanti Allah akan memuliakan kita. Masya Allah ini luar biasa.
Kayaknya sulit ya? Enggak sulit kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya tidak akan sulit. Masya Allah luar biasa. Terus yang keempat adalah pendidikan. Agar kita ajaib, kita harus punya pendidikan. Harus punya pendidikan. Di mana Allah jelaskan, orang-orang yang punya pendidikan itu, dia derajatnya tinggi. Tingginya derajat seseorang bukan karena kekayaan, tingginya derajat seseorang bukan karena kecantikan, tapi karena pendidikannya. Pendidikan yang diperlukan adalah ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Maka Allah jelaskan, orang-orang yang punya ilmu Al-Quran, dia akan bisa mendidik anaknya, bisa menghubungkan anaknya kepada Allah. Saya kasih contoh. Orang-orang yang pendidikan Al-Quran, begitu anaknya minta beliin mobil. Mama, beliin saya mobil, saya tamat SMA ya. Ya, padahal mamanya belum punya uang ya. Rumahnya masih ngontrak. Orang yang punya pendidikan, dia tanya kepada anaknya, mobil apa nak? CRV, tahun berapa nak? Tahun sekian. Berapa nilainya? 400 juta. Lantas karena dia punya pendidikan, dia bilang kepada anaknya, alhamdulillah, insya Allah, semoga Allah permudah. Al-Fatihah. Ya, lantas dia sholat meminta. Karena dia yakin anak adalah titipan Allah, maka dia akan pintakan kepada Allah. Saya tanya nih, andai kata bunda-bunda dititipin Pak Gubernur anaknya ya, Pak Gubnya mau dinas luar kota. Ternyata anak Pak Gubernur makannya yang mahal-mahal. Ikan kerpu, ikan tapa yang mahal-mahal. Begitu ke restoran notanya 3 juta. Bunda nggak punya uang, belum punya uang. Apa yang dilakukan? Ngutang. Wah bodoh amat. Telepon Pak Gubernur. Pak Gub, anaknya makan luar biasa, enak sekali. Mantap makannya. Wah, di mana? Di Golop. Wah, memang suka di situ katanya. Tapi ada Pak Gub, notanya 3 juta. Wah. Apa kata Pak Gub? Apa katanya? Tolong kirim rekening. Kira-kira Pak Gubernur kasih 3 juta pas, 3 juta lebih atau kurang? Lebih. Ditransfer berapa? 5 juta. 3 juta bayar restoran, 2 jutanya beli listip. Benar atau tidak? Nah, maka dari itu kalau anak minta, pintakan kepada yang menitipnya. You understand? Oh Allah. Baru tahu ya? Selama ini kalau anak minta apa katanya? Jangan banyak kehendak. Jangan banyak rasan. Jangan banyak, cukup makan jadilah. Itu yang ibo namanya. Ibu bodoh. Wah. Ibu bodoh. Tapi kalau ibu pintar, mau apa lagi nak? Mau apa lagi nak? Tadi saya kasih contoh ya, anak Pak Gubernur tidak sama kita, makan yang enak-enak. Ya, yang bayarnya kita telepon aja Pak Gubernur. Besoknya kita bilang di sana enak juga, gitu kan? Kita ikut makan juga, dapat upah juga. Mengerti? Kini ku baru. Masya Allah baru tahu ternyata. Masya Allah luar biasa. Terus bunda-bunda sekalian, yang kelima adalah kesehatan. Agar kita menjadi orang ajaib harus tahu dengan kesehatan. Allah SWT menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Dan Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya untuk memahami apa maunya Allah. Di Al-Quran banyak sekali makanan yang kesehatan. Di Al-Quran ada timun, ada sayuran, ada jahe, ya, ada rempah-rempah. Sekarang pertanyaannya bunda-bunda sekalian, kalau masak nasi, nasinya dikasih rempah atau tidak? Kenapa tidak dikasih rempah? Padahal kita adalah negara rempah yang paling banyak. Orang Arab, orang Rohingya, dia nggak mau makan nasi putih, dia mau makan nasi rempah. Nasi dikasih kayu manis, dikasih cengkeh, dikasih apa, dikasih serai. Tapi kita ngasihnya apa? Cuma nasi putih. Mengapa demikian? Belum paham isi Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali digunakan. Mengapa kita tidak lakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pendidikan, punya paham Al-Quran, Masya Allah,
hidup kita akan jaib. Kita tidak akan sakit. Kita tidak akan lemah. Tetapi mengapa kita lemah? Karena kita kurang pendidikan. Contoh, Allah perintahkan kepada kita wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak. Asa yabsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah perintahkan kita untuk tahajud. Dibangunkan malam hari. Kalau kita lihat dari kesehatan, sudah jam 2 malam, tubuh kita enggak perlu tidur lagi. Tubuh kita enggak perlu tidur lagi. Tapi ada orang tahajud katanya, sayang tidur saya kurang. Wah, mengapa demikian? Karena dia kurang ilmu. Tapi kalau dia tahu ilmu, Masya Allah ini luar biasa. Pasti tahajudnya akan istiqomah, itu luar biasa. Orang-orang yang punya ilmu. Maka orang-orang yang berilmu kita akan bisa melihat, bisa membedakan orang yang berilmu dan orang yang belum berilmu. Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang berilmu akan dibimbing dengan ucapan-ucapan yang baik. Contoh Bunda, kalau orang yang berilmu, kalau ada orang mau pinjam uang, telepon, Bunda siapa namanya Bunda? Bunda Eti. Bunda Eti, saya mau pinjam uang sama Bunda Eti uang 500 juta. Kalau Bunda Eti berilmu, alhamdulillah, insya Allah, kapan dibutuhkan uangnya? Cash apa transfer? Ya, orang berilmu itu. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, Bunda Eti, saya pinjam uang 500 juta. Waduh, saya nggak punya uang. Saya kan orang miskin. Saya nggak punya. Saya kan nggak punya uang seperti itu. Saya nggak punya kerjaan. Kalau orang yang berilmu, dia ambil air wudhu, sholat. Ya Allah, beri aku 500 juta agar dipermudahkan ya Allah. Sebenarnya itu ciri Allah akan mengasih kita uang 500 juta. Tanpa kita sadar. Masya Allah luar biasa. Saya punya pengalaman. Ada seseorang mau pinjam uang 650 juta. Ustadz, besok kita ke bank. Saya mau pinjam uang 650 juta. Apa saya jawab? Alhamdulillah, insya Allah. Jam 8 pagi saya ditelepon, Ustadz kita berangkat ke bank sekarang. Saya pinjam uang 650 juta. Alhamdulillah, insya Allah. Saya berdoa, ya Allah permudahkan saya dapat uang. Ya. Jam 12 saya ditelepon lagi, Ustadz ini serius. Kita ke bank, saya pinjam uang 650 juta. Alhamdulillah, insya Allah. Saya minta pada Allah. Alhamdulillah, sekitar sebulan dari itu saya dapat dikasih orang uang 650 juta. Dan orang yang mau pinjam uang itu sudah meninggal. Jadi uang itu untuk siapa? Untuk saya. Allah memberikan tanda kepada kita. Allah tidak pernah langsung membisikkan pada kita. Allah memberikan kepada kita itu lewat wahyu dan belakang tabir. Tanpa kita sadari, Allah membisikkan, pintalah kepadaku uang 650 juta, aku akan memberikan padamu. Tapi karena kita tidak punya ilmu, jadi apa? Kita menjadi mengeluh. Maka orang yang tidak punya ilmu kerjanya mengeluh. Siapa yang suka mengeluh? Nggak punya ilmu. Orang yang punya ilmu tidak pernah mengeluh. Contoh, beras mahal. Alhamdulillah, semoga aku bisa membeli dan aku bisa bersedekah. Ya. Tapi kebanyakan orang tidak punya ilmu, begitu beras mahal, wah, semua dimarah. Ya, marah dengan Pak RT, marah dengan Pak RW, marah dengan Pak Camat. Akhirnya namanya dirubah Wak Marah. Nah, marah terus, Wak Marah. Jadi robah namanya Wak Marah. Oh Allah, siapa yang suka marah? Wak marah. Jadi wak marah gitu. Masya Allah luar biasa. Terus Bunda, yang keenam, bagaimana agar kita ajaib yaitu finansial. Kita harus punya finansial. Kita harus punya usaha. Kita harus punya pekerjaan. Bagaimana caranya pekerjaan usaha?
Bunda-bunda di rumah, ibu rumah tangga, suaminya bekerja, dilayani dengan baik. Di rumah berjualan dengan baik, berdagang dengan baik. Tidak usah lama-lama. Tidak usah lama-lama. Dan jangan sekali-kali katakan, Bunda berjualan ya, iya. Kenapa Bunda jualan? Untuk nambah-nambah. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Itu orang tidak akan ajaib. Ya, saya jualan es di rumah untuk nambah-nambah pendapatan keluarga. Tidak akan ajaib. Orang yang ajaib, Bunda jualan es di rumah, iya. Kenapa Bunda? Perintah Allah. Disuruh bergerak. Yang kedua, aku bisa menyambung silaturahim, banyak anak-anak yang beli es dengan saya. Yang ketiga, aku bisa bersedekah, beli 2, saya kasih 3. Yang tidak punya uang, saya kasih. Yang meminta, saya kasih. Maka orang ini akan ajaib. Orang ini akan ajaib. Tapi kalau dikatakan untuk nambah-nambah, jangan harap rahmat Allah akan datang kepada kita. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali Ustadz ya. Bagaimana kita selalu harus bisa berpikir positif dengan kata-kata yang juga positif ya Ustadz ya. Karena memang kadang-kadang kata-kata ini mengalir saja dengan kebiasaan ini Ustadz. Ketika kebiasaannya seperti tadi, harga beras naik pastinya kecewa, iya kan? Tapi diganti dengan alhamdulillah. Oh, luar biasa. Tentunya kita akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Masih bersama Ustadz kita pada hari ini, Ustadz Imron Taslim. Ustadz bisa dilanjutkan kembali Ustadz. Masya Allah luar biasa. Al-Quran. Al-Quran satu. Masya Allah terhubung ternyata ya. Kenapa dikatakan terhubung? Ustadz tadi menyinggung saya. Kemarin-kemarin kalau saya berjualan untuk tambah-tambahan. Sekarang kita rubah karena perintah Allah. Terus yang ketujuh adalah penampilan. Orang-orang yang ajaib bisa menata dirinya, berpenampilan yang baik. Orang yang baik, yang ajaib, dia akan menata dirinya penampilan baik dengan baju yang baik, bahkan baju yang mahal. Kenapa? Dia menghargai dirinya. Dia menghargai dirinya. Coba saya tanya, andai kata saya isi acara ini, saya baju koko biasa, besepannya ngetat, kira-kira bagaimana? Aneh ya? Ya, kabur semua jemaahnya. Tapi berhubung udah tampilan baik, wah ganteng banget. Wah, Masya Allah luar biasa. Nah, penampilan merupakan suatu keajaiban kita. Jangan katakan diri kita susah, karena penampilan juga merupakan doa bagi kita. Kalau kita penampilan seperti orang miskin, kita akan miskin. Karena penampilan kita, ucapan kita, dan kata-kata kita ya semua menjadi doa. Penampilan jadi orang kaya. Seperti bunda-bunda ini kan penampilannya udah kuning-kuning, udah oren-oren, udah semuanya luar biasa penampilan. Nanti ngaji lagi, robah lagi penampilan. Ya, seperti bunda-bunda ya. Kalau ngajinya grupnya ada kuning, besok ada seragam biru lagi, ada coklat lagi. Banyak seragam, itu penampilan agar kita menjadi orang yang ajaib. You understand? Yes. Ya, kita buka tanya jawab ya. Oke. Baik, luar biasa sekali tentunya. Ustadz, ini sudah kelihatan nih bunda-bunda sudah tidak sabar tentunya untuk memberikan pertanyaan terkait dengan bagaimana keajaiban yang dapat kita dapatkan tentunya dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi, Pak. Kami persilakan bunda yang ingin bertanya dari depan dulu mungkin. Silakan. Oke, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz,
bagaimana sikap kita menghadapi banyaknya WA yang meminta bantuan Ustadz. Yang mengatakan enggak ada stok beras, kurang ada perlu dana, sedangkan itu banyak sekali Ustadz yang minta di TF. Sedangkan kita sendiri, maaf ngomongnya, ya enggak punya yang untuk di TF. Yang kedua, kalau misalnya kita menemukan hal-hal yang kurang baik, bagaimana sikap kita? Apakah lebih baik diam atau kita tegur? Karena kalau kita tegur, orang itu tersinggung dan juga marah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan Ustadz. Langsung Ya. saja Ustadz. Pertama tadi bagaimana banyak orang kirim di WA minta transfer. Sekarang pertanyaannya, kenal atau tidak kita? Kalau kita kenal, tahu pondoknya, tahu pantinya, atau tahu rumah tapisnya, oke-oke saja. Kalau tidak kenal, itu namanya bodoh. Nah, itu bodoh. Jangan diladenin. Ya, karena kita harus tahu. Yang kedua, bagaimana kita melihat orang yang tidak baik ya? Apakah kita tegur atau diam saja? Kita menegur, tapi punya cara. Jangan langsung ditegur. Cara menegur orang itu beri cinta dulu. Kasih sedekah dulu, kita baikin. Setelah dia cinta kepada kita, baru kita masukkan pembicaraan. Jangan langsung tegur, punya cara. Punya cara, marah nanti. Jadi ayam saja kita kasih makan akan manut. Hewan saja kasih makan manut. Maka Allah jelaskan, wanfiku fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka. Cari cinta dulu. Kalau sudah cinta, what kena you ailadeni katanya. Oke? Baik, cukup jelas ya Bunda ya. Oke, dan hati-hati juga kalau untuk bersedekah sekarang ya Ustadz, karena memang modus penipuan makin banyak sekali. sekarang. Iya. Banyak sekali. Masih ada Bunda, silakan ingin bertanya? Baik, silakan Bunda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami perwakilan dari MT Al-Muhajirin Talang Kelapa. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada TPRI yang telah mengadakan acara ini yang begitu banyak manfaatnya bagi kita semua. Baiklah Pak Ustadz, pada kesempatan ini kami mau menanyakan tentang keajaiban ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua terhadap anak biar menjadi ajaib? Biar anak itu ya jadi ajaib, semuanya jadi ajaib. Baik kelakuannya maupun tingkah lakunya atau keberkahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana caranya kita itu mendidik anak agar dia menjadi ajaib? Wah, maka Allah jelaskan di surahnya An-Nisa ayatnya 9. Dan hendaklah kamu itu takut kepada Allah. Ya, orang-orang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah, di belakang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah kamu tuh bertakwa kepada Allah dan ucapan-ucapan yang baik. Jadi ada dua, ada tiga, kamu takut kepada Allah karena anak ini titipan Allah. Pada saat anak memecahkan piring yang bagus, kita bilang wow keren. Karena Allah akan ganti. Nggak apa-apa, pecahkan lagi, nggak apa-apa, Allah akan ganti. Agar ajaib. Tapi kalau dimarahin, Allah akan marah. Sekarang saya tanya, ini Adel sini dulu. Ini Adel. Saya tanya kepada Bunda, ini anak Bunda, anggaplah ya. Mecahin gelas, saya pukul. Bunda marah tidak? Marah. Kalau saya bilang, wow keren. Saya telepon Bunda, Bun, anaknya mecahin gelas gue berapa? 2. Berapa harganya? 200.000. Ya saya transfer Ustadz. Transfernya berapa? 500. Mau tidak? Mau. Wow keren. Tidak ada masalah bagi kita. Wow, baru tahu ini. Oh insya Allah, makanya belajar kita. Yang kedua, tadi bahwasanya kamu takut kepada Allah. Yang kedua, kamu bertakwa.
Yang ketiga, ucapan yang baik. Anak jangan dikatakan bodoh. Begitu anak belanja uang 100.000 ditipu orang, pinter. Ya, pinter. Jangan bilang bodoh. Ya, pinter. Kenapa dia pinter? Dia ditipu orang, dia ikhlas. Dia ikhlas, yakin kamu ikhlas, Allah akan ganti. Maka ucapan-ucapan yang baik. Dan jangan sekali-kali katakan kepada anak, nak, jangan banyak minta apa-apa, kita orang miskin, kita orang tidak punya, kita orang ini, kita orang. Jangan katakan kita orang kaya. Karena kita, Tuhan kita Sang Maha Kaya. Kita minta kepada Allah, Rabbana zolamna anfusana. Ajak berdoa. Masya Allah. Masya Allah. Ini baru tahu juga ya Bunda ya. Jadi kalau di rumah ada yang mecah ke piring, wow, keren gitu ya. Jadi ini memang betul ya. Kata-kata adalah doa begitu Ustaz ya. Memang sering terlupa khususnya untuk bunda-bunda dan saya juga sebagai seorang ayah yang sudah saat ini ya Ustadz. Jadi ketika anak itu berbuat nakal spontan seperti itu bahaya sebetulnya ya Ustadz ya. Apalagi kalimat-kalimat yang itu mengandung juga doa yang pastinya ya, itu yang sangat bahaya sekali. Baik, masih ada pertanyaan Bunda? Mau di belakang masih ada, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Hasanah dari Majelis Taklim Darussalam Talang Kelapa RT 31. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara kita bersedekah pada orang tua yang sudah meninggal? Apakah kita niatkan atas nama beliau atau langsung kita sedekahkan atas nama orang tua biasa saja gitu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis yang sahih bahwasanya seketika anak Adam itu meninggal, maka terputus semua amalan. Yang ada cuma 3, amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ya, maka dengan orang tua itu kita berbakti ada 6 pinnya. 1, jangan berkata A. Yang kedua, jangan bentak. Yang ketiga, rendahkan diri kamu. Yang keempat, ucapan yang baik. Yang kelima, doakan. Yang keenam, kita beri infak. Itu pinnya. Kalau 6 ini ada, ibarat pin ATM, maka begitu kata ATM ini keluar semua. Tapi kalau kurang salah satunya, ibarat kita punya ATM, kurang 1 pinnya, uangnya tidak akan timbul. Nah, bagaimana sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal? Tanpa berbicara dan tanpa undangan, semuanya akan online. Sekarang saya tanya, bunda-bunda sekalian, kita mengaji dapat pahala tidak? Dapat. Ada enggak tadi bilang saya ngaji ini saya hadiahkan kepada orang tua saya? Enggak ada, belum tentu bicara. Belum tentu. Tanpa berbicara, begitu kita berbuat baik, langsung dapat. Langsung dapat. Jadi tanpa bicara langsung dapat. Tugas kita cuman doakan. Ya, doakan saja. Kita bersedekah 5.000 hari ini tanpa bicara dia dapat sendiri. Insya Allah, karena itu secara langsung otomatis insya Allah. Programnya Allah lebih mantap lagi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dari Majelis Taklim Hajah Masjid Al Mustafa Talang Kelapa. Ustadz, yang ingin kami tanyakan adalah mengapa perempuan ini diutamakan diutamakan sholat di rumah daripada sholat di masjid. Itu hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa perempuan itu diutamakan di rumah daripada masjid? Ini kita lihat waktu zaman dulu itu masih banyak zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Tapi perempuan juga dia pengen juga mendapatkan 27 kali lipat ya. Boleh dia ke masjid. Ya, asalkan jauh daripada fitnah. Asalkan jauh dari fitnah. Kalau rumah bunda depan ini ke masjid apa salahnya? Kan ada sabnya. Ada sabnya ya. Yang diutamakan di rumah pada saat zaman dulu masih banyak zaman jahiliyah. Sekarang berlomba-lombalah kebaikan. Insya Allah berkah ya. Masya Allah, cukup jelas ya Bunda ya.
atas jawaban dari Ustadz, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda yang lain tadi tentunya dapat mewakili pertanyaan bunda yang lainnya. Ustadz, kita tidak terasa nih sudah di penghujung acara dakwah keliling Ustadz. Silakan dengan kesimpulan Ustadz. Masya Allah, luar biasa bunda-bunda sekalian. Agar kita ajaib, pertama perhatikan spiritual kita pada Allah. Jangan ada dusta di antara kita dengan Allah. Yang kedua, emosional kita, jaga kata-kata kita. Ya, karena yang terbaik adalah menurut Allah, karena ucapan itu adalah doa. Nyanyi saja menjadi doa. Banyak contoh ya, sakitnya di sini, alamat palsu dan sebagainya ya. Ya. Yang ketiga, sosial kita harus berbagi dan harus cinta kepada orang miskin. Kalau tidak mau miskin, cinta orang miskin. Tapi kalau kita benci dengan orang miskin, kita akan dimiskinkan oleh Allah. Terus yang keempat, ilmu butuh. Ya, Allah angkat derajat kita karena ilmu kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena apa, tapi karena ilmu kita. Kejarlah ilmu kita agar kita bisa mengejar akhirat itu. Yang kelima adalah kesehatan, jaga kesehatan. Allah telah memberikan informasi makanan-makanan yang bergizi pada kita. Dan jangan lupa rempah-rempah. Masak nasi putih pakai rempah. Ya. Yang keenam adalah finansial, bekerja. Kita bekerja jangan dikatakan mencari uang, jangan dikatakan kita menghidupi anak istri, jangan dikatakan mencari tambah-tambahan. Kita bekerja karena perintah Allah, karena menyambung silaturahim. Yang ketiga karena bersedekah. Yang ketujuh, penampilan yang baik. Jadilah orang kaya yang disiplin. Masya Allah berkah, kita akan mendapatkan keajaiban dari Allah. Masya Allah, syukron Ustadz Imron Taslim tentunya atas tausiah pada hari ini kepada bunda-bunda yang telah hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada ayahanda para pengurus dari Masjid Nurul Falah, juga kami ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Imron Taslim tadi tentunya dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu memperbaiki iman dan memperbaiki ibadah kita tentunya, sehingga kita menjadi orang yang ajaib yang insya Allah dapat keberuntungan, kebahagiaan di dunia hingga insya Allah di akhirat kelak. Akhir kata, saya Adi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.